Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu ta'ala fil Qur'an al-Azim. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat jamaah taklim, para santri, pondok pesantren dan guru, dan kaum muslimin muslimat mana saja berada, mungkin para wali santri dan para alumni yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita diberi kesehatan zahiran dan batinan, sehingga dikembangkan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga jasad kita diharamkan masuk. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat dan semua santri dan kaum muslimin muslimat di mana saja berada, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian melakukan puasa seperti diwajibkannya puasa orang-orang sebelum kamu semua. Dengan tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu, dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan takwa. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan ini yang sebaik-baik. Ramadan syahrul sa'adah, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul ibadah. Kalau Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Dengan arti senang, kita senang menyambut apa yang dianjurkan Rasulullah pada bulan Ramadan, yaitu bulan ibadah. Untuk itu, sementara waktu ini selama bulan Ramadan, mari kita kurangi aktivitas, kegiatan-kegiatan, pekerjaan yang hubungannya dengan dunia, dan mari kita tingkatkan kegiatan-kegiatan, aktivitas, amal-amal yang ada hubungannya dengan ukhrawi, atau dengan kata lain ibadah. Karena bulan suci Ramadan ini bulan ibadah. Jadi kalau katanya senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, tapi kok tidak meningkatkan ibadah,
berarti itu bohong. Jadi mari kita buktikan senang kita, baik secara zahir maupun batin. Kita tingkatkan ibadah. Jamaah 5 waktu mari kita tingkatkan. Ngaji, majelis taklim mari kita tingkatkan. Tadarus membaca Al-Quran mari kita tingkatkan. Dan amal-amal yang lain, sedekah, amal jariah dan lain-lain, mari kita tingkatkan. Para hadirin, hadirat, para santri dan kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan. Kalau kita pada awal Ramadan, mulai awal sampai tanggal 10 ini betul-betul kita bisa memanfaatkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat. Kita akan dirahmati Allah, akan dibelas kasih Allah, akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita nanti bisa berlanjut tanggal 11 sampai 20 tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan segala dosa-dosa kita. Maka Rasulullah bersabda, "Mangkoma Ramadana imanan wa hisaban dzikra lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Yang artinya barang siapa yang bangkit, koma itu bangkit, yang semula duduk malih berdiri, namanya bangkit. Mulanya males, malih semangat beribadah. Barang siapa yang bangkit beribadah pada bulan Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosa, baik dosa yang sudah lewat, yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, maupun dosa-dosa yang belum. Ini mungkin tanda tanya pada sana. Bukan belum jam urung dilakukan itu. Maksudnya dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan hari-hari yang akan datang kita akan dijaga, tidak akan melakukan dosa. Amin Allahumma. Itu maksudnya diampuni. Jadi semangat Ramadan ini juga untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu, dan untuk benteng, untuk menjaga diri kita untuk hari-hari setelah Ramadan. Maka sungguh beruntung siapapun yang tidur dalam perang mendapatkan atau menjumpai bulan Ramadan dan bangkit semangat untuk beribadah sebagai bentuk wujud kesenangan kita hadirnya bulan Ramadan. Dan barang siapa yang langsung istiqomah mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan tetap konsis istiqomah untuk beribadah kepada Allah, tetap semangat bangkit beribadah pada Allah, maka sesuai janji Rasulullah, itqun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma. Maka mari kita jaga beneran dari awal sampai tengah sampai akhir. Dan kebiasaannya
Kalau awal itu semangat, tapi di tengah-tengahnya sudah mulai berkurang semangat, mulai kendor. Apalagi akhir. Apalagi akhir, sepertiga yang akhir. Ini semakin berkurang semangatnya untuk beribadah. Dibuktikan masjid, langgar, mushola, tempat-tempat jamaah sholat tarawih. Kalau awalnya ramai, penuh jamaah. Tapi kalau tengah-tengah sudah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah akhir 10 hari yang akhir, ini berpulang lagi. Padahal di akhir itulah Allah memberi kesempatan yang luar biasa. Di akhir Ramadan itulah ada hari atau malam yang istimewa, yang hanya satu kali dalam setahun, yang namanya Lailatul Qadar. Untuk itu jangan kita saja mulai 21 Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada malam yang diistimewakan oleh Allah, fadilah dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan. Maka jangan kita sia-sia. Tarawih tetap istiqomah, tadarus tetap istiqomah, ditambah iktikaf di masjid-masjid, mungkin ditambah sedekah dan sebagainya. Karena malam itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada umumnya di masyarakat kita ini mengabaikan. Karena apa? Karena sudah mendekati bulan atau hari raya Idul Fitri. Kebiasaannya sudah sibuk untuk persiapan Idul Fitri. Itu juga baik menyiapkan Idul Fitri. Tapi jangan meninggalkan kesempatan Lailatul Qadar sehingga ibadahnya dikurang. Justru persiapan Idul Fitri itulah sebagai tambahan menyiapkan Lailatul Qadar. Dalam rangka menyiapkan Idul Fitri itulah kita siap-siap menjumpai Lailatul Qadar. Jangan Idul Fitrinya sasarannya, tapi Lailatul Qadar dulu. Maka dari itu kami ingatkan kepada semua santri, kegiatan di pondok memang hanya sampai tanggal 17 Ramadan insya Allah. Tapi bukan berarti kegiatan sudah selesai. Kalau santri-santri pulang ke rumah, teruskan kegiatan itu di rumah. Walaupun bentuk kegiatannya mungkin beda, tapi semangatnya tetap sama. Kalau di pondok kegiatan sesuai dengan jadwal ngaji, sekolah, tadarus, jamaah dengan baik, maka nantinya setelah di rumah masa-masa liburan kami berharap tetap semangatnya sama walaupun bentuk kegiatannya mungkin beda. Syiarkan Ramadan di tempat-tempat kalian bersama-sama
Bapak Ibu dan masyarakat kita semarakkan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang dengan kesehatan zahir batin, bisa memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan ini sampai akhir, berjumpa Idul Fitri dan berjumpa Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Mungkin itu yang kami sampaikan pada para santri, para hadirin hadirat dan kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terutama para alumni, para wali santri yang mendengarkan khutbah kami ini menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa untuk bekal menyongsong berbuka puasa, dan selamat beribadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.